Yang terhormat Yunispu MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Koba. Yang kami hormati Ustaz Kemas Mahmud Al-Hanif. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, Guru, dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Koba, serta seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Koba yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara tausiah di SMA Negeri 1 Koba. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara tausiah dimulai, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Acara inti. 5. Penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Indah Rizky Ramadini yang merupakan perwakilan kelas 12 IPA 2. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha
عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Koba kepada Bapak Yunispu MPD, dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya mau adu dulu nih, cewek cowok mana yang semangat. Cewek dulu apa cowok dulu? Cewek, coba. Semangat Koba. Semangat Koba. Kalau karena suaranya ngebas, kelihatan bisa nih, ada. Tapi semangatnya semangat nih kita sama-sama, ya ada. Siapa kita? Semangat Koba. Saya sekarang maunya yang belakang itu semangat. Nah, yang mulai di rumput. Tadi ada bersuara. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru, staf pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Koba, anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Koba yang selalu Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berkumpul bersama di halaman upacara SMA Negeri 1 Koba ini dalam rangka pembinaan karakter. Sebenarnya seluruhnya adalah kegiatan di sekolah ini memang pembinaan karakter. Tapi ini khusus ya, moto kita itu semuanya karakter, mulai dari berprestasi, tangguh, berakhlak, dan diharapkan kita menjadi manusia-manusia hebat. Manusia-manusia hebat. Jawabannya apa? Revo? Kan ada lagunya, ya dah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan pikiran, serta kemuliaan akhlak. Itu tujuan hari ini. Dan mungkin insya Allah setiap Jumat minggu pertama
kita akan mengadakan pembinaan akhlak mental yang akan kita isi bisa dengan ceramah agama, bisa dengan kegiatan yang lain, ya dah. Dan Jumat yang lainnya bisa saja gotong royong kalau yang memakai baju olahraga. Yang jelas kalau minggu pertama Jumat tidak perlu diingatkan juga, kamu harus selalu siap pakai baju batik muslim ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru dan pegawai nantinya. Setiap Jumat minggu pertama itu sudah pasti kita pakai baju Melayu Muslim, dan kegiatannya pasti berhubungan dengan pembinaan mental dan akhlak. Jumat yang lain menyesuaikan, bisa senam, ya dah. Dan itu untuk guru olahraga Pak Eko dan Pak Ilham, senamnya apakah nanti ada tambahan senam, mungkin hanya senam bedinca kemarin, kalau bisa sekali, karena durasinya itu pendek, sekali senam bedinca. Ada senam kita yang mana yang anak-anak bisa mudah dengan ingat, disosialisasikan dulu di kelas masing-masing, baru kita sama-sama melaksanakan senam apa misalnya yang baru, biar tidak monoton. Walaupun bedincak itu mantap juga ya. Selain ada olahraga senamnya, juga ada model kreasi seninya. Itu untuk kegiatan kita untuk hari-hari kita selanjutnya. Cuma itu kemarin keluar lagi edaran kita menunggu edaran yang dari dinas pendidikan kitanya, yang dari provinsi kitanya, akan kembali tatap muka terbatas. Itu yang permasalahannya. Nyamannya cuman nih, full seperti ini atau setengah-setengah. Jadi repo ngapain nih, grup nih ngapain nih, grup ujung sanin nih, ada yang denger lah. Masker pasuk buka. Apa pakai sempel lah maksud masker di hidung ke di mulut pakai tisu. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Ustadz kita, Pak Kemas. Assalamualaikum. Jadi itu semoga acara-acara seperti ini dapat kita jalankan dengan baik, dan harapannya kita dapat mengambil banyak ilmu dari kegiatan ini dan menambah kuat terutama karakter-karakter kita di akhlak-akhlak Anda, kita semua, terutama warga SMA Negeri 1 Koba ini khususnya, dan bisa menularkan ke lingkungan sekitar kita. Percuma kita pinter, ya enggak, cuma kita sehat, tetapi akhlaknya dipertanyakan, ya enggak. Bapak maunya kami di sini berharap Anda ini mulai dari masuk dan keluar nantinya memang patut dibanggakan. Ini Bapak dengar sudah ada, dan sayang sekali kadang-kadang sudah kelas 12 laki lulus baru nak gile ya, baru mulai nak tertular dengan yang hal-hal yang tidak baik. Jadi seolah-olah di sini ini bukan menambah baik akhlaknya, tapi justru nambah bobrok akhlaknya. Ya dak Pak Budi?
seolah-olah, tapi datang ngamalah selama alhamdulillah 2 tahun ini kita memang agak kurang bertatap muka karena COVID ini. Harapan kita semuanya, Revo, tolong, dan yang lainnya tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kita mau memang tetap belajar PTM seperti ini, pembelajaran tatap muka seperti ini, dan selalu berusaha jaga kesehatan, disiplin pribadi masing-masing. Dan ingat, kalau memang demam sakit, istirahat saja di rumah dulu. Ingat, kalau Anda baca berita sekarang ini ada daerah Jawa, terutama Jakarta, Banten, Jawa Barat itu lah mulai nak ditutup pulih sekolah, lah belajar online pulih, dan itu akan jadi masalah lagi. Terutama kami di pembinaan karakter Anda ini takutnya. Oke, itu saja dari Bapak. Terakhir, pesan Bapak, nanti undangannya kami sampaikan melalui grup Anda. Hari Selasa nanti pihak sekolah mengundang orang tua Anda untuk datang ke sekolah. Kami mau menyampaikan program-program kami serta yang lainnya, ya dah. Apalagi sekarang ini ada kurikulum baru lah, yang penting sosialisasi dulu ke orang tua biar orang tuanya siap, ya dah. Apalagi misalnya punya anak, kamu punya adik yang kelas 2, kelas 9 sekarang ini. Ini undangannya nanti yang resminya menyusul nanti di WA grup kelas Anda masing-masing. Hari Selasa jam 8 orang tua Anda diundang datang ke sekolah. Nanti di sini rapatnya pakai tenda di sinilah. Seperti waktu kelas 10 penerimaan siswa baru dulu. Dan kita tetap ada protokol kesehatan. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semansa Koba. Terima kasih. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Yunisbu MPD. Selanjutnya kita memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Mahmud Al-Hani. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah nanas. Cakep nih, kurang kompak. Daun salam buah nanas. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya lunas. Ada utangnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, buah keranji. Yang naik salam, naik haji insyaallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kita hormati, kita sayangi, kita doakan bersama Kepala SMA 1 Koba, Pak Yunisbu MPD. Semoga Allah memberkahi beliau serta ayahanda, ibunda, guru-guru kita semua di SMA Negeri 1 Koba. Sehat-sehat selalu bunda ayahanda semua insyaallah. Teristimewa, anak-anak yang hebat luar biasa dari SMA Negeri 1 Koba. Semangat pagi. Saya mau niru Pak Yunisbu tadi. Semansa Koba. Begitu ya. Halo. Hai. Halo hai. Hai hai halo.
kompak ya. Halo halo hai. Hai hai halo 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 hai. Baik. Senang sekali hari ini, pagi ini Jumat berkah di awal bulan Rajab, kita sama-sama kumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini ada sebuah energi positif yang bisa kami bagikan, dan insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi perpanjangan kebaikan dan kita bersungguh-sungguh bisa jadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, sebelum saya sampaikan materi ini, yang pertama yang harus saya ingin semuanya sepakati bahwa satu, ikuti materi ini dengan ikhlas. Setuju? Karena nanti boleh jadi akan ada matahari yang akan memancarkan cahayanya di beberapa yang mungkin akan terkena panasnya. Nah, seperti sekarang sudah mulai kelihatan panasnya di sini. Makanya wajahnya soleh bercahaya. Karena ada matahari mancar ke sini kan. Maka insya Allah ikhlas. Karena kalau makin panas, makin tidak ikhlas, tidak dapat ilmu apa-apa. Setuju? Makanya mulai sekarang ikhlas. Saya percaya semua ini SMA 1 ini anak-anak ikhlas semuanya. Karena orang ikhlas itu cirinya cuma dua. Satu, ada tidak ada orang dia tetap lakukan yang terbaik, itu orang ikhlas. Mau ada guru, ada tidak ada guru, dia tetap belajar yang terbaik, itu ikhlas. Ada tidak ada orang, dia tetap ambil sampah, pungut, buang pada tempatnya, itu ikhlas. Maka orang ikhlas yang pertama, ada tidak ada orang, dia tetap lakukan yang terbaik. Yang kedua, mau dipuji, mau tidak dipuji, gak ngefek. Dia tidak berharap pujian dari orang, dia harapkan pujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang ikhlas. Makanya orang ikhlas itu siapapun di belakang dia, ya, sholat maghribnya tetap 3 rakaat. Beda kalau orang gak ikhlas. Kalau dia sholat sendiri cepat, sholat berjamaah dia jadi imam panjang. Nah, ini beda. Kalau orang tidak ikhlas jadi imam, Allahu Akbar, habis Fatihah Yasin dibaca. Biar terpesona. Ada kan? Luar biasa. Pas walotolin, amin. Apalagi ada calon pacarnya di belakang. Yasin, panjang Yasin tadi. Saking panjangannya lupa ayat kedua. Allahu Akbar. Nah, gitu. Yang kedua, ya, orang ikhlas itu cirinya adalah seperti orang masuk WC itu ikhlas. Orang kalau ke kamar mandi buang air, ya, dia masuk WC buang air besar, mohon maaf, itu ciri orang ikhlas kata Imam Ghazali. Kenapa? Dia mempersembahkan yang terbaik tapi tidak pernah memamerkan semuanya. Dia masuk ke kamar mandi, lalu dia kunci pintu rapat-rapat. Apa yang dia lakukan? Dia duduk dengan duduk terbaik biar hasil maksimal. Orang lain tidak boleh tahu perjuangannya. Bila perlu keran dibesarkan, biar tersamarkan dentuman-dentuman yang ada. Benar gak? Nah, di situ apa yang dia lakukan? Setelah itu dia mempersembahkan yang terbaik. Luar biasa, maksimal. Hebatnya setelah karya dia hasilkan prestasi ini, dia tidak pernah pamer. Nggak ada, lihat nih hasil perjuangan saya. Enggak, yang ada dibersihkan, ditutupi. Bila perlu bau yang nggak enak, keluarin minyak wangi. Dia ganti yang bau dengan yang baik. Setelah itu dia keluar dari kamar mandi seakan tidak terjadi apa-apa. Kata kawan, dari mana? Berjuang. Orang ikhlas tuh dia mempersembahkan yang terbaik, tapi dia tidak pernah mau dianggap spesial. Itu orang ikhlas. Yang kedua, yang ketiga sekarang, kalau pengen materi ini walaupun singkat tapi insya Allah ada manfaatnya, anak-anakku semua, adik-adikku yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita 2 telinga 1 mulut. Telinga ini 2 lebih banyak ketimbang mulut yang cuma 1. Why? Kenapa Tuhan berikan kita 2 telinga 1 mulut? Karena Allah inginkan kita lebih banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Nah, inilah penyakit hari ini, orang susah dengar. Dek, nak tipa deh. 2 telinga 1 mulut. Padahal orang-orang sukses itu dia lebih banyak mendengarnya ketimbang ngomongnya. Andaikan, kata Dr. Hani Rono di Bandung, andaikan telinga kanan dipotong, telinga kiri dipotong, satukan bentuk kedua potongannya, maka berbentuk something special. Love. Kata orang budak lope. Telinga ini kalau disatukan mirip dengan hati. Kenapa? Kalau orang dengarnya yang baik, hatinya pun baik.
Kalau orang terbiasa mendengar kebaikan itu menggumpal masuk ke dalam hatinya. Maka tidak ada yang kemudian merupakan dan melupakan kisah ada orang di dalam emaknya sering dengar Quran, pas lahir cinta Quran, umur 5,5 tahun sudah hafal 30 juz Quran. Kenapa? Karena indera pertama yang difungsikan ketika ibu sedang hamil bukan mata, bukan tangan, bukan mulut, tapi telinga. Hanya orang yang suka dengar itu biasanya kalau dia ngomongnya pun powerful. Tapi kalau malas dengar, ngomong aja kerjanya, tong kosong nyaring, dia ngomong tidak punya makna. Banyak orang hebat hari ini hanya sekedar ngomong tapi tidak punya isi. Tapi orang-orang yang luar biasa, dia akan percaya dan meyakini bahwa dirinya adalah orang yang punya potensi luar biasa ketika dia mengawali dengan sungguh-sungguh mendengar dari siapapun. Guru ngomong, dia dengar. Guru menyampaikan sesuatu, dia dengar. Tapi kalau guru ngomong, dia ikut ngomong. Ceramahnya dengar, dia tidak dengar. Orang menyampaikan sesuatu, dia katakan saya sudah sering dengar ini, saya sudah bosan dengar ini dan itu. Dia menutup salah satu pintu kesuksesan hidupnya karena energi pendengarannya tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita baca sejarah, banyak orang matanya buta jadi orang hebat. John Milton, penulis dunia, matanya buta, bukunya bestseller di Amerika. Orang pernah dengar ulama besar namanya Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dari Saudi, matanya buta, hafal Quran, hafal ribuan hadis, jadi mufti besar di Saudi Arabia. Banyak orang sukses ketika matanya buta, tapi susah nyari orang hebat. Susah ketika telinganya yang rusak. Ketika dia malas mendengar, ketika dia tidak sungguh-sungguh menjadi pribadi yang suka listen something from the other people. Dia tidak mau mendengar sesuatu dari orang lain. Mudah-mudahan anak-anakku semua, kita semua jadi pribadi yang suka belajar dari siapapun, ya. Kalau pengen sukses, mudah melihatnya. Lihat apa yang kau lakukan hari ini. Haqaiqul yaum ahlamul ams. Kenyataan kita hari ini kumpulan mimpi kita masa lalu. Pengen tahu masa depanmu? Lihat apa yang kau lakukan hari ini. Kalau hari ini petantang, petenteng, cengengesan, banyak gaya, ya biasanya 10 tahun, 20 tahun ke atas nanti nggak jadi apa-apa. Tapi siapapun hari ini, saat orang lain tidur dia bangun. Yang lain bangun dia berdiri, yang lain baru berdiri dia sudah berjalan, yang lain baru berjalan dia sudah berlari, yang lain baru berlari dia sudah terbang, mengepakkan sayap-sayap kebermanfaatannya. Waktu boleh jadi sama tapi hasilnya beda. Inilah anak-anak luar biasa ini. Ada seorang motivator bikin penelitian, bahkan kalau pengen tahu masa depan orang, lihat apa yang dilakukan di rentang umur 14 sampai 25 tahun. 14 sampai 25 tahun. Kalau 14 sampai 25 tahun dia sungguh-sungguh, biasanya 26 tahun ke atas nggak jadi apa-apa lagi. Tapi siapapun di umur 14 sampai 25 tahun kerja keras, belajar yang baik, punya kawan-kawan terbaik, walaupun pandemi seperti ini, dia tetap melakukan dan melejitkan potensi dirinya. Jangan heran 26 tahun ke atas dia jadi orang luar biasa, orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Karena apa? Karena sejatinya masalah yang Allah berikan kepada kita, keadaan yang berat yang menimpa kita, sejatinya bukan menimpa tapi menempa. Ingat, bukan menimpa tapi menempa. Takdirnya teman-teman semua sekarang hidupnya pada masa yang tidak sama, dalam tanda kutip sulit, berat, pahit, tidak jumpa dengan guru dan sekolah normal. Tapi ini semua adalah bagian cara Tuhan yang Maha Kuasa untuk menempa kita. Kalau lihat rumputnya hidup di tanah kering, tanah tandus, tanah gersang, cabut rumputnya, susah atau mudah? Susah. Beda dengan rumput-rumput yang hidup di tanah subur, tanahnya gembur, cabut rumputnya mudah. Maksudnya apa? Mereka yang terbiasa dengan kemudahan, kenyamanan, kekayaan, kalau tidak hati-hati rapuh mereka menjalani hidup ini. Berbeda dengan yang terbiasa sulit, pahit, susah, payah. Percayalah, kalau dia sungguh-sungguh melewati badai ini, dia jadi pribadi yang kuat di kemudian hari. Dan itu semua adalah anak-anak yang hari ini berada pada episode pandemi ini. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya yang luar biasa. Oke, ya. Jadi apa caranya biar kita bisa melewati ini semua? Bagaimana biar kita bisa tumbuh jadi anak-anak yang berprestasi, punya visi besar, punya motivasi menjalani hidup ini? 3B.
Apa? 3B. Ini pesan saya 3B. Catat dalam hati sungguh-sungguh biar kita bisa melakukan ini sama-sama. 3B. B yang pertama apa? Bercita-cita kuat. Apa? Kurang kompak. Apa? Bercita-cita kuat. Yang membedakan orang sukses, orang gagal, cita-citanya. Jadi kalau ditanya anak SMA 1 hari ini tidak punya cita-cita, saya ingin katakan selamat menderita, Anda sudah kalah start sama mereka yang punya cita-cita. Yang parahnya ditanya, apa cita-cita kak? Ayo, aku pada tak kenal guys. Apa cita-cita kamu? Saya ini apa ya cita-citanya? Tujuan hidup nggak tahu. Orang yang nggak punya cita-cita itu berjalan seakan tidak tahu arah. Dia melihat tak punya makna. Dia mendengar nggak ada arti. Bahkan dia hidup tidak tahu untuk apa. Kami dulu sejak SMP itu disuruh nulis cita-cita. Apa cita-citanya? Tulis cita-citamu sebanyak-banyaknya pakai pensil. Kasih penghapusnya sama Allah. Kalau apa yang ditulis nanti tidak jadi kenyataan, percayalah Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang menghapusnya dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Itu orang yang punya cita-cita begitu. Makanya saya dulu sejak SMP sudah nulis cita-cita. Satu, ya Allah, saya pengen keliling Indonesia. Saya orang kampung. Orang kampung Bukit Lama di Pangkal Pinang, ingin keliling Indonesia. Ayah saya bukan orang kaya, mak saya bukan orang kaya. Izinkan ya Allah. Saya tulis nih, saya pengen keliling Indonesia di umur 25 tahun. Ternyata Allah hapus. Umur 20 tahun sudah mulai keliling-keliling Indonesia bahkan luar negeri. Atas izin Allah. Yang kedua, ya Allah, saya pengen pulang ya Allah ke Bangka Belitung. Saya 14 tahun di Bandung. Saya pengen pulang, pengen bangun pesantren ya Allah di tanah kelahiran saya di Bangka. Izinkan saya pulang umur 40 tahun. Belum 30 tahun sudah pulang dan hari ini ada bangun pesantren sama kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin, nyetak beberapa orang hafiz Quran dan insya Allah ada beberapa yang gratis dikuliahkan, disekolahkan di pesantren ini. Ya Allah, saya pengen nikah. Ini cita-cita nih. Saya pengen nikah ya Allah dengan wanita. Ya iya, masa dengan laki-laki. Izinkan saya nikah ya Allah di umur 27 tahun, adik saya banyak ya Allah. Begitu, manusiawi dong. Adik saya banyak, saya pengen nikah umur 27 tahun. Kalau sudah mapan, dihapus sama Allah. 24 tahun sudah nikah. Yes, lebih cepat ternyata. Kadang-kala bercita-cita punya mimpi besar itu, ternyata Allah yang Maha Tahu yang terbaik buat kita. Yang penting kita tidak pernah kehilangan cita-cita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata kamu baik, belum tentu baik kata Allah. Tapi boleh jadi kata kamu buruk, itulah yang terbaik. Maka yang pertama, bercita-cita kuat. Anak-anak semoga jangan pernah tidak punya cita-cita dalam hidup. Semiskin apapun kita, sesulit apapun kita, sepayah apapun, saya ingin sampaikan, itulah yang membedakan kita jadi orang sukses atau gagal dalam hidup ini. Sejarah mencatat 87% orang sukses, orang gagal itu bisa dilihat dari mimpinya. Dan Anda tahu banyak orang-orang hari ini jadi orang luar biasa itu ternyata bukan orang kaya. Siapa pernah dengar kisah Abraham Lincoln? Abraham Lincoln itu presiden di mana? Amerika Serikat. Siapa dia? Seorang anak petani jagung yang tinggal di ladang jagung. Ibunya seorang ibu yang sangat sederhana. Dalam keadaan susah payah mereka menjalani kehidupan. Tapi cita-cita anak kecil ini bukan main. Apa kata dia? I want to be a president of United States of America. Saya pengen jadi presiden di Amerika Serikat. Anak tukang petani jagung tadi. Kata kawan-kawannya, ini ngacam bahasa kita. Mau jadi apa Abraham? Presiden. Ada diketawa kawannya. Udah kini dia pantas jadi presiden, tapi dia pegang cita-citanya. Dia berangkat ke Washington DC ketika dia sudah mendewasa. 4 kali memang gagal, dan itu biasa. 4 kali gagal dalam pemilihan senator di Amerika Serikat. Sejarah mencatat Abraham Lincoln presiden ke-16 di Amerika Serikat bercita-cita. Mungkin kita tahu merek motor terkenal Honda. Jangan lihat mereknya, siapa yang punya? Soichiro Honda, orang Jepang yang jatuh bangkrut orang tuanya, maka dia waktu itu umur 12 tahun jalan kaki sepanjang 12 km hanya pengen lihat pesawat terbang. Orang tuanya miskin, dia jalan kaki 12 km lihat pesawat terbang, ditunjuknya pesawat terbang. Suatu hari saya akan bikin sesuatu yang jauh lebih terkenal dari pesawat terbang. Dan hari ini namanya terkenal di mana-mana.
Jakarta motornya Honda, Bandung Honda, Surabaya Honda, Bangka Belitung Honda. Honda memang lebih unggul. Walaupun Yamaha semakin di depan. Dan Kijang memang dia ada duanya. Kijang mobil lama ya, subhanallah. Jadi kawan-kawan, apa yang pertama tadi bercita-cita? Saya ingin tanya, bro, what is your purpose of life? Your ambition, your aspiration, cita-cita. TNI. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat kawan kita. Jelas, TNI. Apa cita-cita? TNI. Oh my God, tertanggi. TNI. Tepuk tangan dulu buat kawan kita. Begitu cita-cita itu jelas, real. How about you? Polisi, luar biasa, tepuk tangannya lah. Polisi, TNI. Sekarang kita tanya yang perempuannya. Apa cita-cita? Guru, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat calon guru dari SMA Negeri 1 Koba. Jadi jangan sampai kita ini tidak punya cita-cita. Ditanya apa cita-cita? Saya cita-citanya berbakti bagi nusa, negara, bangsa dan agama. Apa? Entah pokok berguna bagi nusa. Jelas. Konkret, real. Oh, saya pengen jadi TNI. Mulai hari ini setting dirimu jadi TNI. Saya pengen jadi guru. Oke, gurunya apa? Guru matematika. Mulai hari ini setting dirimu. Langkahnya nak kemana? Jelas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak punya kejelasan menjalani hidup ini. 7 langkah orang tinggalkan kuburan kita, orang lupa di kita di dunia nih. Siapa nih? Entah siapa. Yang ngeri itu orang ingat keburukan. Siapa nih? Kita nggak tahu orangnya kubur. Bis keras negara nggak emak terus nih lagi. Ingat, yang membedakan kita satu, bercita-cita kuat. Siap nak? Siap punya cita-cita? Anda lakukan ini dengan baik. Bila perlu tulis cita-cita sebanyak-banyaknya. Jangan takut bermimpi besar. Langit bumi milik Allah. Benar ini. Kita ini kadang-kala bermimpi yang gratis saja tidak mau. Padahal Bung Karno berteriak beberapa puluh tahun yang lalu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tinggi bintang itu. Kenapa harus tinggi bintang di langit? Kalaupun mimpimu jatuhnya di pohon-pohon pun masih tinggi. Disuruh ke cita-cita, tak berani. Mikirnya diri sendiri. Bahkan ingat kehidupan yang sulit, mengukur baju orang dengan baju diri, tak sama. Kayak aku nedek mungkin dek bang jadi orang sukses, makku miskin, pak miskin, atau nek gale-gale miskin, ada tulisan miskin sejati. Jadi kayaknya mungkin pantas aku jadi orang kaya, jadi orang sukses. Inilah orang-orang yang pesimis dan tidak boleh. Tidak boleh. Manusia tidak boleh kehilangan cita-cita dalam hidupnya. Bercita-cita kuat. Sayangku padamu, ku sampaikan di tempat ini. Cita-cita harus kuat. Tidak apa-apa kita orang kampung. Saya orang kampung, tidak apa-apa. Tapi jangan kampungan. Ini lah orang kampung, kampungan. Yang ikut gaya-gaya orang zaman now, pakai apa sih ini? Ditindik. Di tanggung-tanggung bukan pakai anteng-anteng, gembok, ya taruh di sini. Dianggapnya itu prestasi. Kawan merokok, ikut merokok lah. Goyang ngisapnya dari dia. Kawan tidak mampu beli ekstasi, beli obat-obat terlarang, pakai torpedo campur komeng. Dianggapnya prestasi, dianggapnya. Padahal maaf, kalau masa depanmu hari ini kau gunakan masa mudanya dengan seburuk-buruknya, macam mana masa depan mau baik? Orang hebat itu dia doing extra miles, dia tidak sama dengan orang-orang lain. Oke, kau merokok, saya tidak. Silakan kau pacaran, saya tidak apa-apa. Dan siap-siap saja disebut aneh. Benerlah, orang sukses itu siap disebut aneh, tidak sama dengan orang kebanyakan. Asal apa? Dia yakin apa yang dia jalani. Saya dulu tidak ngerokok waktu SMA. Mohon maaf bagi yang merokok. Saya dulu disebut bencong karena tidak ngerokok. SMA 1 bakal Pinang kalau saya. Bang Mahmud, oi, dia ngerokok. Dek, masa dia ngerokok? SMA dia ngerokok, bencong gitu. Kata-kata, saya tidak bencong. Bencong, masa dia ngerokok? SMA loh. Saya tidak mau merokok. Saya ini asli sejati laki-lakinya. Bencong. Sakit hati saya, tapi sakit hatinya positif. Saya bawa yang kata saya itu bencong itu kemana? Ke Taman Sari, alun-alun Taman Merdeka. Dulu tahun kami paling banyak tahun 2000 awal bencong kumpul di sana musyawarah.
bencong ngumpul di tanah lapang. Apa yang mereka lakukan? Sambil merokok, dorong. Iya lihat. Siapa yang bencong? Yang merokok itulah. Saya dulu benar lah. SMA saya rohis. Ini ada rohis tak? Kerohanian Islam. Saya rohis dulu, ketua rohis SMA 1 Pangkal Pinang, dikirim sampai ke Aceh. Alhamdulillah, prestasi. Rohis, kawan-kawan rohib, roh iblis. Macam-macam. Tak mau saya pacaran, dibilang orang wadah, dek pacaran, dek laku, bencong. Disebut bencong. Saya ada bencong, kata saya. Gak pernah saya pacaran. Alhamdulillah nikah dalam waktu yang sangat singkat, cuma 3 hari prosesnya. Alhamdulillah anak saya 2. Yes, terbukti saya tidak bencong. Jadi kalau kita punya cita-cita, jangan pernah kemudian kita lemah karena diketawain orang. Setuju tak? Yang pegang remote kehidupan itu siapa? Kita, Allah yang menentukannya. Ingat, kita yang pegang remote. Kalau kita tengah duduk di rumah nonton TV, kita lagi mau nonton drakor, drama Korea yang pemainnya Siwon, Miwon, Ajinomoto dan kawan-kawan. Hati kita pengen nonton Upin Ipin, yang megang remote jadi kita dah baca, kita nonton Siwon, Miwon dan Ajinomoto tadi. Hati kita yang pegang kehidupan. Nah, hari ini remote kehidupan itu ada di tanganmu. Jangan sampai salah pilih. Ikut kawan ke kanan, kau ke kanan. Lihat kawan ke kiri, ikutlah ke kiri. Kawan ngerokok, ikut ngerokok. Kawan betunang, ikut betunang. Just be yourself. Partir. Dilarang merokok. Jadi diri sendiri. Benar ini kawan-kawan. Karena orang tidak menentukan. Mereka tidak tahu siapa diri kita. Hidup kita tidak sama. Mereka tidak tahu bagaimana orang tua kita berpayah-payah di kebunnya mungkin. Ada yang melimbang mungkin. Ada yang bersusah payah nyari nafkah untuk kita. Satu alasan mereka, anaknya harus lebih baik dari mereka. Masa kita mau menggadaikan itu semua hanya karena kesenangan ikut kawan-kawan? Maka pertama bercita-cita kuat. Yang kedua, B-nya apa? Berusaha sungguh-sungguh. Cita-cita sudah kuat, berusaha sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Manjadda. Lebih keras sama-sama. Manjadda wajada. 1, 2, 3. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Pasti. Ini keniscayaan. Yang sungguh-sungguh itulah yang akan mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Ada kisah nyata, pernah mungkin nonton film Negeri 5 Menara. Yang nulisnya Ahmad Fuadi, teman saya. Suatu saat kami pernah ngisi bareng-bareng di Tasikmalaya. Ahmad Fuadi ini tamat SMP di Bayur, Sumatera Barat, sebuah daerah kecil. Tamat SMP, nilainya paling bagus. Disuruh maknya masuk pesantren karena dia dari Bayur. Kata maknya, "Mat, masuk pesantren. Kita ini negerinya para ulama, masuk pesantren naknya." "Mak, saya ini SMP-nya paling bagus nilainya. Izinkan saya masuk SMA lah, Mak." "Pesantren, Nak." "Enggak mau. SMA." "Pesantren." "SMA, Mak." "SMA mau." "Pesantren." "Enggak, Mak, pesantren tempat buangan. Biasanya anak-anak urus nakal taruh pesantren." "Saya tidak mau, Mak. Saya ini nilai paling bagus di SMP." "Pesantren, Nak. Kau jadi ulama, buktikan kau bisa sukses di pesantren." "SMA, Mak." "Pesantren." Masuk kamar nangis dia. Nangis dia. Dia tidak sama, mimpi dia dengan orang tuanya tidak sama. Tapi dia ingat betul. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ada ridho Allah pada ridho kedua orang tua, ada murka Allah pada murka keduanya. Maka beliau berangkat walaupun dengan air mata dari Sumatera Barat menuju ke Jawa Timur pesantrennya. Ini kisah nyata ini. 2 hari 2 malam naik bis. Nangis dia. Tapi dia tahu bahwa ada ridho Allah pada ridho kedua orang tua. Di pikirannya yang ngajar di pesantren biasanya sudah tua, pakai sarung, bertungkat, pakai bawa kitab, dia keren. Tapi dia salah. Hari pertama dia di pesantren itu dia kaget yang mengajarnya seorang ustadz yang masih muda. Gagah, tampan, rupawan, energik, semangat. Lalu kata sang ustadz berteriak ke semua santri baru, "Manjadda wajada!" Semua santri teriak, "Manjadda wajada!" Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Semuanya berteriak dengan semangat yang sama.
termasuk Ahmad Fuadi tadi. Dia pegang kalimat itu sampai hari ini. Apa yang terjadi? 36 negara dia sambangi. Dia jadi orang hebat, 8 beasiswa internasional dia punya. Apa kata dia kepada kami? Ustaz, alhamdulillah wisuda saya di depan White House, Gedung Putih Amerika Serikat dengan sebuah kalimah manjadda. Wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Maka sungguh-sungguhlah dalam hidup ini. Ya. Jangan tidak sungguh-sungguh, jangan petantang-petenteng, bangga-bangga hanya punya orang tua yang kaya raya. Tua ya, yang orang kaya hebat. Mak kami orang sukses. Laisal fatah man kana yaqulu abah. Bukan orang hebat, pemuda hebat, bukan yang mengatakan itu bapak saya. Bukan. Pemuda hebat itu berani mengatakan inilah saya, inilah prestasi saya. Dulu kami punya kawan luar biasa ketika sekolah, dia orang kaya tapi tidak pernah menunjukkan kekayaannya. Biasa aja jalan kaki ke sekolah, bahkan dikira dia orang miskin. Kata kawan-kawan, miskin kayak Jo deh, tengok muka Mael. Masyarakat ekonomi lemah maksudnya. Tingkatnya Mael. Tinggalnya pasti di rumah elit, ekonomi sulit. Ternyata dia salah. Kawan kami ini orang kaya, dia ajaknya sekelas main kerja kelompok sama-sama di rumah. Kaget, rumahnya ternyata besar. Wih, orang kaya rupanya. Pas lihat garasi lengkap semua ada. Kijang, zebra, kuda, kodok, mobil lengkap kali-kali. Apa kata dia? Ini bukan punya saya, ini titipan Allah kepada orang tua saya. Tugas saya bukan bangga-bangga punya orang tua, tugas saya bikin karya. Itu baru luar biasa. Ya, tarik nafas dulu, 1, 2, 3. Tahan, keluarkan pelan-pelan. Dari depan, jangan dari belakang. Alhamdulillah. Terakhir, sebelum ditutup, pikirkan satu angka dari 1 sampai 9. Dalam hati, semuanya. 1 sampai 9, pilih satu angka. Sudah? Kali 2. Biar konsentrasi. Sudah? Kali 2, tambah 6. Oke? Sudah? Sudah dapat 6? Semua bagi 2. Sudah? Dikurangi dengan angka pertama yang tadi Anda pilih. Wah? Sudah? Udah kan? Sekarang teriakan hasilnya. Berapa sama-sama? Sama ya ternyata ya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Anda semuanya. Walaupun milihnya beda-beda dari 1 sampai 9, tapi hasilnya berapa? 3. Kenapa bisa sama? Padahal tadi ada yang milih 5 hasil 3. Tadi ada yang milih 3 hasilnya 3. Tadi ada yang milih 9 hasilnya 3 juga. Kenapa ya tadi beda-beda milihnya hasilnya sama? Ada yang tahu? Saya bukan pintar matematika, tapi saya mau ambil insight apa? Belum saya bahas B yang ketiga. Cita-cita kuat, berusaha sungguh-sungguh. B yang ketiga, apa insight-nya? Kenapa hasilnya bisa sama? Karena semua mengikuti perintah yang sama. Betul? Kata saya tadi kali 2, semua kali 2. Tidak ada yang beda, aku kali 6, aku kali 6. Tambah 6, enggak, aku tambah 10. Ketika dia tidak sama ikut aturan, maka tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sukses. Artinya dirimu hari ini beda-beda kawan-kawan, orang tuanya beda, latar belakang beda, status ekonomi sosial mungkin beda, tapi kalau sama-sama ikut aturan main dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diajarkan kepada orang-orang terbaik dalam hidup kita, mudah-mudahan sama-sama sukses dalam hidup ini. Famin tabi'ah huda fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka yang 3, berakhlak mulia, itulah yang mengantarkan dirimu jadi orang luar biasa. Tidak apa-apa ada begitu pintar, yang penting jangan sampai kurang adab. Orang kalau punya ilmu tanpa adab sombong. Benar? Dia punya ilmu tapi tidak punya adab, sombong. Setan itu, iblis itu diusir dari neraka, dari mana? Surga ya. Nama asli iblis itu siapa? Ada yang tahu ya? Mungkin ada kawanan di sini. Siapa? Nama asli iblis itu Azazil. Azazil. Lebih lama tinggal di dalam surga. Datang the newcomer, namanya Adam.
Dianggap ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Semua suruh sujud kepada Adam. Kata iblis yang paling pintar, paling luar biasa nih, ana khairum minhu, ini lebih baik dari Adam, masa disuruh sujud? Maka saat itulah kesombongan yang dia kemudian dapati di dalam dirinya membuat dia diusir dari dalam surga. Tinggi ilmu kalau tidak punya adab, sombong. Tapi kalau Anda punya adab, tidak begitu pintar, Allah berkahi ilmunya. Benar ini, dia ada begitu pintar tapi adabnya bagus, ketemu guru santun, akhlaknya mulia, ngomongnya baik, ilmu yang dikit itu diberkahi, bertambah kebaikan dan manfaatnya. Betapa banyak orang pintar bukan main, nanti tidak jadi apa-apa di kemudian hari. Karena apa? Boleh jadi karena adabnya nggak punya, berkahnya dicabut. Maka jadilah anak-anak yang punya adab baik, adab yang bagus. Guru marah tuh diem, mak ngeruceh tuh diem, jangan nyaut, nih mak marahnya marahlah. Nggak berkah tuh bener nih. Nah denger mak denger kok. Weo mak. Astagfirullah nak, astagfirullah mak. Stres mak diulah anak modelnya. Bener nih, guru marahnya marahlah. Kami dulu guru di depan, orang tua kami umurlah 60 tahun, guru kami lewat jalannya agak lama karena sakit kaki guru kami dulu. Tidak berani kami melewati guru, nyalip guru itu tidak berani, itu adab. Guru di depan jalan lama, lama lagi pak guru di jalan, tenang, lama sampai, itu adab. Sekarang ya Allah, guru naik motor, muridnya motornya lebih bagus. Woi bro, manggil gurunya tadi. Yang kata guru tidak punya adab. Apalagi manggil guru dengan panggilan yang aneh-aneh. Guru gendut dipanggil Bapak Doraemon. Ada di sekolah-sekolah tuh, Bapak guru disebut dengan julukan-julukan yang tidak benar, tidak berkah ilmunya. Emaknya dihina, maaf dikata-katai. Yang lebih parahnya emaknya marahnya nyanyi sampai emaknya pulang lama-lama, ngapanya nak kau pulang lama, baju kau kotor nih nak, nyanyi deh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ngapain baju kau basah nak? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kata emaknya, ngapain pulang lama ya deh? Pulang lama terus kan. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kata mak, kurang ajar kan ya. Jangan anggap aku mak kah? Apa kata dia? Aku tanpamu butiran debu. Jangan coba-coba lakukannya di rumah, oh. Pulang-pulang nyanyi aku terjatuh. Kata mak, siapa ngajar? Ustaz Kemas Mahmud tadi. Oh kulit kena. Maksudnya yuk punya adab, punya akhlak. Betul ini. Kalau orang tua ridho, hatinya bahagia. Orang tua kita di sekolah ridho, hatinya bahagia. Allah buka jalan-jalan kesuksesan dalam hidup kita. Benar. Banyak orang yang hari ini terkejut dengan yang namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki, kemudahan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Doa guru-guru yang mereka hormati, doa ayah bunda yang tiada pernah berhenti. Itulah yang membuka pintu ketidakmungkinan dalam hidup ini. Seperti Nabi Musa bersama dengan Bani Israel dikejar Fir'aun, di depannya Laut Merah, jalannya buntu, tidak bisa selamat nih. Di depan nih jalan buntu. Sementara Fir'aun sudah semakin dekat. Kisah ini ada dalam Quran. Sambil menangis Bani Israel mengatakan, ya Musa, nahnu mudrikun, kita pasti kesusul, mati kita semua ini. Di depan jalannya buntu, mereka sudah semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Musa, ngapain kita? Kata Nabi Musa apa? Fad'u ilallah, berdoa sama Allah. Diambilnya tongkat, dilempar ke Laut Merah. Seketika laut itu membelah, Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Sementara Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan hari ini jasadnya diutuhkan, pelajaran buat kita. Pertanyaannya, kenapa Allah nolong Nabi Musa? Apa karena tongkat? Hanya sekedar tongkat saja? Nah, itu mukjizat, iya. Tapi ingat, kata para ulama, para mufassir mengatakan 89% pengikut Nabi Musa yang paling banyak saat itu siapa? Kaum ibu yang menengadahkan tangan.
sambil berlinang air mata, ya Allah, tolong kami, ya Allah, tolong anak keturunan kami, jangan sampai mereka mati di tangan Fir'aun. Bantu kami ya Rabb, tolong kami ya Allah. Maka doa ibu kepada anaknya bagai doa Nabi pada umatnya, laisal hijab mustajab wa mustahab, sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakku fihin, tidak ada keraguan. Maka jangan pernah sakiti hati orang tua. Jangan pernah sakiti hati orang tua, guru-guru kita. Percayalah, akhlak ini yang paling mahal. Rendahkan suara. Kalau di depan orang tua, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Jangan merasa paling hebat. Jangan merasa paling luar biasa. Di depan mereka kau tetaplah anak. Di depan guru kau bukanlah siapa-siapa, kau tetap muridnya. Hatta kau jadi orang sukses, tetaplah kau rendahkan diri. Mereka ini tidak akan pernah jadi mantan guru, setuju? Mereka siapa? Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka guru-guru. Sampai kapan? Sampai mati mereka guru. Tidak ada bekas guru. Tahukah kita 2 tahun ini yang paling berat? Guru. Mereka harus bertanggung jawab. Mereka risau dengan anak-anak yang tidak sekolah, tidak dapatkan ilmu adab dan akhlak, tidak dapatkan pelajaran sebagaimana mestinya. Risau buah pikir, buah hati mereka. Maka yuk buktikan Semansa Satu Koba tumbuh menjadi sekolah terbaik yang paling bagus adab dan akhlaknya kepada para guru-guru. Setuju ya? Insya Allah. Mungkin itu saja karena waktu membatasi kita. Ya, saya mohon maaf lahir batin. 3B, bercita-cita, berusaha, sungguh-sungguh, berakhlak mulia. Kalau ini kita lakukan sebaik-baiknya, mudah-mudahan masa depan itu Allah bukakan dengan cara-cara yang terindah dalam hidupnya. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Ikan hiu pegel-pegel, I love you. Ikan hiu makan permen, I love you man. Ikan hiu makan sendal, kurang gawi ikan hiunya ini. Ya, yang jelas ikan hiu melambai-lambai. See you, dadah, bye-bye. Mudah-mudahan kita berjumpa di puncak kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih banyak guru semua, ya handai bunda guru. Mohon maaf lahir batin kalau ada tutur kata yang salah, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan ini bulannya sudah bulan Rajab, tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Ya, atau tanggal 2 bagi yang kemarin baru mulai Rajabnya. Intinya sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, waktu berjalan begitu cepat, tidak akan pernah kembali. Tugas kita adalah jangan sampai kita tidak meninggalkan apapun di dunia ini. Besi kuat, besi leleh sama api. Api kuat, api padam sama air kuat. Gak ada apa-apanya dengan sinar matahari. Sinar matahari hebat, ditutupilah cahayanya sama awan. Awan dong yang paling kuat, dipindahin sama angin. Angin yang paling hebat, dimanfaatin manusia jadi AC, jadi kipas angin. Manusia dong yang paling hebat. Manusia kalah dengan ketakutan. Lihat orang yang takut, lemah. Berarti ketakutan dong yang paling hebat. Takut bisa diatasi dengan tidur. Orang tidur tidak pernah takut apapun. Ada singa nggak takut, tidur. Berarti tidur dong yang paling hebat. Yes, mari kita tidur. Ada yang lebih hebat dari tidur. Apa dia? Tidur selamanya alias mati. Pertanyaannya, apa yang lebih hebat dari mati? Itulah prestasi yang kau torehkan, itulah amal yang kau berikan yang tidak akan pernah mati walaupun kau meninggalkan dunia ini. Yuk bikin karya sebaik-baiknya, bikin prestasi sedahsyat-dahsyatnya sehingga kecil disuka, muda penuh karya, tua bijaksana, mati masuk surga. Kecil disuka, muda penuh karya, tua bijaksana, mati masuk surga. Ini moto kami dulu ketika bikin buku agar usia tak sekedar angka. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi yang disampaikan beliau. Semoga hal-hal positif yang telah dibagi dengan kita semua dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk selanjutnya pembacaan doa, dimohon kesediaannya Ustadz Kemas untuk memimpin. Terima kasih. Kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan sambil panas ini jadi saksi di hadapan Allah, duduk kita dalam rangka majelis ilmu sama-sama. Wa huffatil malaikah yad'una rabbahum, berkumpul malaikat mengaminkan doa kita insya Allah. Kalau khusyuk baik-baik, tidak ada yang tertukar. Sebelum berdoa tarik nafas istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum kita berdoa bersama, izinkan saya bertanya dan jawab dengan hati. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi bagian dari doa. Ya Allah, kabulkan semua ya Allah. Allahumma bi fadlika istajib doa. Yang pertama, sebutkan apa cita-citamu. Amin ya Allah. Sebutkan semua cita-cita. Bayangkan cita-citamu. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Siapapun hari ini yang berdoa. Lebih khusyuk lagi sahabat, sebutkan keinginan terbesarmu dalam hidup ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Istajib doa. Yang ketiga, lebih khusyuk lagi, sebutkan orang yang paling ingin kau bahagiakan di dunia ini. Hadirkan wajahnya. Bayangkan wajahnya sejenak. Siapa orang yang paling ingin kau bahagiakan? Lihat senyum terbaik yang pernah kau lihat darinya. Lalu sekarang hadirkan orang itu hadir di depanmu saat ini. Dia tersenyum menatapmu. Lihat sahabat. Bayangkan orang yang paling ingin kau cintai, kau sayangi, kau ingin berikan yang terbaik dalam hidupnya, sedang berada di hadapanmu saat itu. Cium tangannya. Berjanjilah kau ingin memberikan yang terbaik. Mumpung masih ada tangan yang bisa kau cium, wajah yang bisa kau tahu. Jangan sampai nanti menyesal jikalau tidak bisa memberikan apapun dalam hidup ini. Astagfirullahaladzim. Mari tengadahkan sejenak berdoa khusyuk minta sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha mentakdirkan kami berkumpul saat ini. Ya Allah, saat ini tangan kami menengadah meminta padamu ya Allah. Di hari Jumat di awal bulan Rajab di waktu mustajab, kami mohon padamu ya Allah. Kami lemah, Kau yang maha kuat. Kami tak berdaya, Kau yang maha kuasa. Kami miskin, Kau yang maha kaya ya Allah. Kami tidak punya daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billah. Jadikan saat ini menjadi saat mustajab doa-doa kami ya Allah. Pandangi kami ya Allah, betapapun kami tak mampu melihatnya, tapi kami yakin Kau sedang menatap kami saat ini. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa kami selama ini. Ampuni sebanyak apapun salah kami selama ini. Ampuni ya Allah jikalau banyak orang-orang yang tersakiti karena akhlak buruk kami, khusus kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mereka. Sayangi orang tua kami, berkahi sisa hidup mereka. Izinkan kami memberikan yang terbaik kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sedang sakit, angkat sakit lahir batinnya. Yang masih hidup berkahi ya Allah, berikan nikmat ibadah, mudahkan rezeki halal berkah untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya Kau yang tahu berapa lama lagi hidup kami bersama mereka. Andai suatu saat Kau panggil orang tua kami mohon padamu, wafatkan ibu dan ayah kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan saat mereka wafat, amal mereka sudah cukup untuk bekal pulang, dosanya telah Kau ampuni, dan kami anak-anaknya sudah bisa memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi guru-guru kami, bahagiakan ibu guru kami, ayah kami ya Allah yang ada di sekolah ini. Berikan kepada mereka kebahagiaan, berikan kepada mereka keikhlasan, jadikan keturunan mereka keturunan yang baik ya Allah. Jaga anak-anak mereka ya Allah. Ampuni orang-orang yang berada di tempat ini, kawan-kawan kami yang pernah kami sakiti atau yang pernah menyakiti kami ya Allah. Berikan keikhlasan di hati kami untuk memaafkan siapapun ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hujamkan di hati kami semangat bercita-cita yang kuat, kesungguhan ya Allah untuk meraihnya, dan kuatkan kami dengan akhlak yang mulia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapapun yang berdoa saat ini kabulkan ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Silakan semua berdoa masing-masing. Demi Allah, Allah Maha mendengar. Hari ini hari Jumat, waktu mustajab. Silakan berdoa masing-masing. Sebut keinginanmu, doakan ayah bundamu, doakan adik kakak. Berdoa sejenak masing-masing. Amin ya Allah.
آمين يا الله يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا مفتح الأبواب يا قاضي الحاجات استجب دعاءنا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi SMA Negeri 1 Koba, ya Allah. Berkahi sekolah ini, ya Allah. Jaga para guru-gurunya dari hasad, dari dengki, dari penyakit hati. Kuatkan di hati kami untuk berjuang mencerdaskan anak-anak kami. Jaga anak-anaknya, lahirkan, ya Allah, dari kami anak-anak murid yang salih salihah berakhlak mulia. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairil fatihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah terlaksana. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Marilah bersama kita ucapkan lafal hamdalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.